Contoh realnya ya, contoh realnya mungkin sering kita temui ya di kendaraan, misalnya di motor ada suatu perangkat ya, perangkat yang kita sebut sebagai shock breaker. Shock breaker. Perangkat ini yang membuat kita nyaman ya, kita nyaman. Misalnya saat ada polisi tidur ya, ada lubang di jalan. Benda inilah yang membuat kita tidak apa ya, tidak kesakitan gitu ya. Benda ini yang membuat kita nyaman ya. Nah, shock breaker ini bisa kita modelkan seperti ini. Modelnya seperti benda bermassa, tentu saja massanya bisa berupa motor itu, motor secara keseluruhan, dan penumpang gitu ya. Jadi ini massa semuanya total ya. Kemudian ada pegas ya, bisa kita lihat bentuknya sangat jelas di sini. Ada pegas gitu ya. Kemudian selain pegas ada damper ya. Ada damper. Damper kalau kita lihat ini bagian dalamnya seperti ada piston ya. Ada piston yang masuk ke tabung ya. Nah, piston di dalam tabung ini biasanya berisi cairan ya. Cairan bisa minyak ya, cairan berupa minyak yang memiliki kekentalan tertentu sehingga berperan sebagai damper di situ ya. Nah, sehingga model sederhananya ya, dari shock breaker ini bisa kita modelkan sebagai sistem paralel paralel antara pegas dan damper. Nah, lalu kita bisa analisis ya. Kalau misalkan pegas dan damper ini kita hubungkan secara paralel, apa yang terjadi ya? Kalau kita hubungkan secara paralel, misalkan ini kita hubungkan secara paralel, kemudian kita tarik dengan gaya Ft ya. Dan keduanya akan merenggang ya, akan mengalami perenggangan sebesar xt. Kalau kita tinjau di masing-masing komponen ya, kita tinjau di misalnya di pegas K-nya, kemudian di damper K D-nya ini, maka pegas mengalami pergeseran xt. Di damper juga mengalami pergeseran xt ya, karena keduanya dihubungkan secara paralel ya. Jadi perubahan posisinya pasti sama. Tapi gaya yang dialami oleh pegas dan gaya yang dialami oleh damper bisa berbeda ya. Sehingga kalau sistem ini kita pisah ini seolah-olah menjadi dua sistem seperti ini. Ada pegas yang ditarik dengan gaya FK dan ada damper yang ditarik dengan gaya FV ya. Nah, kedua gaya ini kalau kita totalkan tambah ini akan menghasilkan gaya totalnya ini ya, FT. Sehingga hubungannya adalah FT sama dengan FK ditambah FFP. Kemudian kita tahu bahwa gaya pegas modelnya adalah KX. Kemudian gaya damper modelnya ada FVX. X
sorry ini x dot ya, x dot, sehingga di sini hasil transformasi Laplace-nya adalah x kali s ya. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi transfernya xs per fs, yaitu 1/k plus fvs ya. Nah, kalau ini nggak ada rotasi, sorry, banyak yang salah ya. Oke, yang tadi adalah kita hubungkan secara paralel. Nah, kalau kita hubungkan damper dan pegas secara seri, maka yang berbeda itu pergeserannya ya, masing-masing yang dialami oleh K dan D ya. Pergeserannya bisa berbeda, tapi gaya yang dialami sama ya. Gaya yang dialami sama. Oke, dengan demikian oke, bentar. Oke, ini keliru ya, ini xk. Oke, jadi pertama kita lihat ini xf ya, dan ft, maka hubungan dari damper itu adalah ft sama dengan konstantanya dikali xv dot ya. Maka transformasi Laplace-nya seperti ini. Kita dapatkan xv sama dengan ini. Kemudian untuk yang pegasnya, xk mengalami pergeseran sebesar xk. K di sini ft sama dengan k dikali xk, hukum Hooke. Nah, kemudian kita transformasi Laplace, didapatkan xk sama dengan fs per k. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat bahwa pergeseran total tentu saja pergeseran yang dialami oleh D ditambah pergeseran yang dialami oleh K, yaitu jadi pergeseran totalnya adalah xv ditambah xk, sehingga kita dapatkan xs ya, transformasi Laplace-nya yaitu ini tambah ini. Kita sudah dapatkan xv-nya adalah ini, xk-nya adalah ini. Ya, kita dapatkan xs sama dengan ini ya, kita substitusi. Kita dapatkan xs sama dengan ini. Maka kita dapatkan fungsi transfernya adalah 1/fs tambah 1/k. Nah, oke, jadi ketika pegas dan damper kita paralel menghasilkan fungsi transfer seperti ini. Kemudian pegas dan damper yang kita hubungkan secara seri ini akan menghasilkan fungsi transfer seperti ini. Nah, kembali ke topik awal tadi ya, model shock breaker ya. Maka model seperti ini
ini kan bentuknya paralel ya, paralel. Kita di sini gaya yang berperan, ada gaya oleh pegas ya. Kemudian ada gaya oleh damper. Kemudian ada gaya eksternal ya, FT. Mengingat gaya eksternalnya ke sini, maka gaya pegas ini pasti akan melawan. Ini juga gaya damper juga pasti akan melawan. Maka di sini kasih negatif, negatif ya. Maka kita dapatkan samaannya seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan transformasi Laplace. Fv itu kemudian x dot jadi s ya, kali xs, kemudian xt tentu saja xs, x double dot berarti s kuadrat dikali xs ya. Ya, kita dapatkan fungsi transfernya seperti ini. Oke, jadi ini adalah fungsi transfer dari model Shockbreaker ya, Shockbreaker. Nah, kalau misalkan gaya eksternalnya ini misalnya berupa fungsi step ya, fungsi step ya, maka kita bisa cari fs-nya adalah per s. Kita keluarkan xs-nya, maka kita dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, untuk mencari respon ya, tentu saja ya, seperti biasa, kita lakukan inverse transformasi Laplace dari xs-nya. Yaitu kita dapatkan bisa kita dapatkan sebetulnya solusinya. Tapi kalau kita kembali ke materi di awal ya, materi di awal yang berkaitan dengan respon ya, respon sistem ya, respon sistem. Saat kita membahas sistem order 2 ya. Kalau sistem order 2 ini kan bentuknya seperti ini ya. Sekarang bandingkan dengan fungsi transfer sistem Shockbreaker ini. Maka kalau kita bandingkan, kita bisa mendapatkan frekuensi naturalnya dan konstanta dampingnya atau rasio damping ya. Rasio damping kita dapatkan 1/2 Fp per akar mk. Kemudian frekuensi naturalnya akar k per m. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi responnya seperti ini. Di kondisi 1 ini ketika ada gaya berupa fungsi step ya. Ya, misalkan di sini misalkan fungsi gayanya misalnya berupa gaya gravitasi ya, konstan. Jadi karena ada gaya gravitasi yang konstan, maka responnya seperti ini. Jadi saat penumpang menaiki motor, jadi saat awal penumpang menaiki motor, ya, tentu ada goncangan, tapi beberapa saat kemudian stabil ya, steady, kembali steady ya. Tapi ada perubahan posisi ya. Ada perubahan posisi. Ya, seperti kita naik motor.
awalnya ketinggian motor sekian, gitu. Kemudian saat kita naiki, motor akan turun ya, ketinggian motor akan sedikit turun. Nah, itu ada perubahan posisi ya di situ. Terus misalkan suatu saat ya, saat waktu tertentu gitu ya, ada gangguan impulsif ya. Misalnya berupa ada lubang kecil gitu ya, atau ada polisi tidur, atau ada apa gitu ya, yang cukup singkat gangguannya gitu. Maka kondisi motor itu seperti terguncang ya, terus terguncang, tapi beberapa saat kemudian steady kembali ya, steady kembali. Nah, ini adalah shock breaker motor ya, modelnya. Jadi gambarannya seperti ini, gambaran bagaimana kita merasa nyaman ya di sini karena ada ayunan di sini ya, sehingga kita tidak mengalami gaya yang secara mendadak ya. Jadi ada ayunan ya. Kalau kita berada di motor itu ada ayunan ya, sehingga tidak apa ya, yang kita rasakan ya seperti terayun ya, sehingga tekanan yang kita dapatkan ya, terasa ringan gitu ya, maka nyaman jadinya dengan adanya shock breaker ini. Tapi juga tidak boleh terlalu lama berosilasi ya. Ini bayangkan kalau shock breaker tidak ada redaman, sekali kita naiki motor terus bergoyang, nah, itu kan tidak baik juga. Hingga di sini perlu ada redaman juga ya, ada redaman. Nah, tapi redamannya dibuat sedemikian rupa ya, sehingga tidak terlalu singkat, juga tidak terlalu lama ya, hingga nanti motornya terus lama bergoyang gitu ya. Nah, mengatur redamannya ya, mengatur respon frekuensinya ini ya, kita bisa atur dari karakteristik dari frekuensi natural dan rasio redamannya. Nah, kita bisa atur nih responnya mau seperti apa. Apakah responnya underdamp, overdamp, critically damp ya. Yang jelas adalah dicari seoptimum mungkin sehingga kita merasa nyaman ya menggunakan shock breaker ya. Oke, selanjutnya sistem rotasi ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana spring ya, pegas kalau kita tarik ulur gitu ya. Artinya dia pergerakannya secara translasi atau secara linear ya. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita putar ya. Jadi kalau sistem pegas tapi sistemnya adalah sistem rotasi ya. Ya, bentuk real dari pegas rotasi mungkin bisa pegas yang spiral gitu ya, atau memang pegas biasa tapi kita rotasikan gitu ya, atau sistem misalnya batang elastis ya, kita rotasikan juga. Nah, jadi banyak bentuk realnya ya, tapi secara umum sesuatu yang sifatnya elastik ya, ketika kita putar
Jadi sesuatu yang elastik ketika kita putar, artinya dia ketika kita lepas, dia kembali ke posisi semula ya, putarannya. Nah, ini kita bisa modelkan seperti pegas ya, pegas rotasi. Begitu juga dengan damper ya. Suatu sistem mekanik apapun gitu ya, yang kalau kita rotasikan, kemudian ada redaman di situ, ada hambatan ya, ada hambatan akibat misalnya akibat ada cairan, ada cairan kental ya, ada cairan kental atau ada gesekan antara benda gitu juga bisa juga ya. Nah, ini kita simbolkan ya untuk sistem yang dirotasikan dengan bentuk ini ya, ada bentuk tanda berputarnya di sini. Tentu karena sistem rotasi ya, maka yang berperan di sini karakteristiknya yang kita gunakan adalah torsi ya. Torsi kemudian mengakibatkan pergeseran angular tentu saja, pergeseran angular atau sudut. Maka hukum Hooke yang awalnya gaya sama dengan Kx, di sini kita gunakan K theta ya. Begitu juga dengan damper yang awalnya F sama dengan konstanta damper dikali kecepatan ya, kecepatan. Di sini kecepatannya kita ganti dengan omega ya, laju rotasinya berarti. Kemudian konstantanya kita D ya. D, kemudian gayanya misalnya T. Gayanya kita ganti dengan torsi ya. Sehingga kita dapatkan torsi yang kita perlukan untuk memutar sistem damper ini adalah D kali theta dot ya. Kalau kita cari pedansi, kita dapatkan untuk sistem pegas K pedansinya, untuk sistem damper DS ya. Oke. Nah, lalu bagaimana bila sistem ini ya, misalnya kita punya sistem paralel antara pegas dan damper ya. Maka kalau kita telusuri di sini, kita bisa meninjau masing-masing komponen ya. Misalnya K ya. Berarti seolah-olah ya kita rotasikan dengan torsi TK. Sedangkan damper seolah-olah kita rotasikan dengan torsi TD. Di mana torsi totalnya ya tentu saja T. T torsi totalnya ya adalah torsi yang dialami masing-masing komponen. Kemudian karena sistem ini diparalel, maka keduanya akan mengalami perubahan angular yang sama. Ya. Sehingga di sini K theta untuk TD D theta dot ya. Theta dot ya. Theta dot. Maka kita dapatkan fungsi transfernya adalah seper K plus DS. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau pegas dan damper kita hubungkan secara seri.
Kemudian kita rotasikan. Maka dengan meninjau masing-masing komponen ya. Kita tinjau masing-masing komponen dari sistem seri seperti ini. Kita bisa tinjau secara individual ya. Karena keduanya terhubung secara seri, maka keduanya akan mengalami torsi yang sama, yaitu theta, T ya, ini juga T. Tapi pergeserannya bisa berbeda ya. Misalnya oleh damper dia menyumbang pergeseran sebesar theta D. Oleh pegas dia menyumbang pergeseran sebesar theta K. Nah, hubungan antara torsi masing-masing komponennya kita bisa dapatkan. Kemudian theta-nya, totalnya, berarti ya tentu saja theta oleh damper ditambah theta oleh pegas. Maka kita dapatkan theta totalnya adalah seperti ini. Ya, masing-masing komponen dari sini. Sehingga kita dapatkan fungsi transfernya seperti ini. Seper ds plus seper k. Oke, sebagai contoh, misalkan kita memiliki sistem seperti ini. Jadi di sini benda bermassa ya, artinya dia memiliki momen inersia J. K, hukum Newton untuk benda berotasi. Di sini ada torsi yang dialami oleh K, kemudian dialami oleh D, dan torsi totalnya T. Ya. Torsi di sini tentu saja akan berlawanan dengan torsi yang timbul di pegas ya, dan juga torsi yang di damper, sehingga di sini minus minus, sehingga kita dapatkan K theta dikurang D theta dot ditambah T sama dengan J theta double dot. Kita transformasikan Laplace, K menjadi K theta S, D theta dot jadi D S theta. Kemudian ini kita pindah ke sini ya, yang ini ke sini, tandanya ke sini jadi minus, ini ke sini minus, minus minus jadi plus ya. Sehingga theta dot double dot berarti ya J S kuadrat theta T ya TS ya. Sehingga fungsi transformnya kita dapatkan seperti ini. Kemudian sistem gear. Sistem gear misalnya kita memiliki dua gear ya. Yang satu ada giginya ya, giginya ini ada sejumlah N1. Gear yang kedua memiliki jumlah gigi sebanyak N2. Untuk gear yang satu, jari-jarinya R1. Gear yang kedua, jari-jarinya R2 ya. Sorry, ini R2. Oke. Nah, kalau kita berikan torsi T1 di gear 1, maka gear 1 akan bergerak sejauh theta 1. Nah, karena ini terhubung ya, maka gear 2 akan ikut bergerak. Nah, tapi karena ini lebih kecil, tentu saja perubahan posisinya pun ya, perubahan
posisi sudutnya pun berbeda. Ya, kita sebut saja theta 2. Nah, yang dialami, torsi yang dialami oleh gear kedua, ya, bisa kita misalkan T2. Ya. Nah, apa hubungan antara T1 dan T2, theta 1 dan theta 2? Oke, kita tinjau bahwa maka seberapa besar, seberapa jauh, seberapa jauh dia bergerak, ya. Artinya misalnya ini sejauh S, ya, sejauh S misalnya. Ini sampai sini sejauh S, maka yang benda ini pun, benda gear kedua pun, dia harus bergerak sejauh S juga, ya. Nah, artinya sapuan yang sama, ya. Sapuan yang sama. Maka di sini R1 kali theta 1 akan sama dengan R2 kali theta 2. Begitu juga turunannya, dari turunan dari theta 1. Maka R1 kali omega 1 ini akan sama dengan R2 kali omega 2. Oke, selain itu, maka kita bisa melihat bahwa N, ya, jumlah gigi ini akan sebanding dengan jari-jari. Ya, bisa terbayang bahwa kalau jari-jarinya semakin besar, otomatis jumlah giginya pun akan semakin banyak. Ya, maka N sebanding dengan R. Kemudian torsi juga sama. Kalau semakin panjang jari-jari, otomatis torsinya pun akan semakin besar. Karena apa? Torsi besarnya adalah R kali gaya. Kalau torsi R-nya besar, maka torsinya juga besar. Maka ini torsi sebanding dengan R. Nah, dari persamaan ini kan bisa kita dapatkan bahwa R1 per R2 ini akan sama dengan theta 2 per theta 1. Ya. Kita dapat ini. Nah, karena N dan R sebanding, maka ini sama dengan N1. R1, N1, R2, N2. Kemudian sebanding juga dengan torsi, maka R1, T1, R2, T2. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sistem gear ini bisa kita modelkan menjadi seperti ini. Jadi ini misalnya gear 1 sejumlah N1 giginya. Gear yang kedua ini ada sejumlah N2 giginya. Kemudian torsi yang di gear pertama T1, perubahan sudutnya theta 1. Kemudian di gear yang kedua torsinya adalah theta 2, T2, perubahan sudutnya juga theta 2. Nah, sebagai contoh, misalnya kita memiliki sistem seperti ini. Oke, ini sedikit kompleks, ya. Jadi ada seolah-olah ada pemisah di sini yang dipisahkan dengan bukan dipisah. Seolah-olah di sini ada dua sistem, ya, yang dihubungkan dengan sistem gear di sini, ya. Sistem gear. Nah, maka sistem seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini kan ada dua benda bermassa, ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi satu buah benda bermassa dengan momen inersia JE.
Nah, apa hubungan J1, J2, dan JE? Nah, ini yang perlu kita cari. Kemudian di sini ada pegas K2, oke, tetap K2. Di sini J1 dihubungkan dengan D1. Oke. Di sini J2 dihubungkan dengan D2. Maka kalau J1 dan J2 ini bisa kita gabung menjadi JE, maka D1 dan D2 juga bisa kita gabung menjadi DE. Nah, DE ini juga kita perlu cari. Kemudian di sini theta 2, T2. Nah, pertama kita cari hubungan antara JE, JE dengan J1 dan J2, kemudian DE dengan D1 dan D2. Kita perhatikan bahwa sistem, misalnya ada sistem dua benda bermassa, kemudian kita putar dan dihubungkan dengan gear dengan jumlah gigi, gear yang pertama N1, gear yang kedua N2. Maka sistem ini bisa kita gabungkan, ya. Jadi equivalent, ya. Sistem dua buah ini equivalent dengan satu sistem seperti ini. Oke, maka kita bisa cari T2-nya di sini. Ini akan sama dengan T2 di sini kan ada pengaruh dari inersia dari si benda ini. Maka di sini J2 kali inersia double dot, ya. Theta double dot, ya. Ini adalah besaran torsi, ya, akibat adanya J2. Nah, selain itu ada torsi akibat adanya sistem yang di atas ini. Nah, anggaplah suatu torsi di sini, ya. Nah, di sini torsinya T1, ya, T1. Nah, berapa besar torsi yang dirasakan oleh gear 2? Ya, gear 1 ada torsi T1, ya. Di gear 1 torsinya T1. Berapa torsi yang dirasakan oleh gear 2? Maka lihat perbandingannya, ya. Perbandingannya di sini T1, T2, N1, N2. Artinya torsi yang dialami benda 2 misalnya T2, maka sama dengan N2 di bagian 1 kali T1. Maka di sini torsi yang dialami oleh gear kedua akibat dari gear 1 adalah N2 per N1 kali T1. Lalu kita transformasi Laplace-kan, T2 menjadi T2S, J2 theta 2 menjadi S kuadrat theta 2, ya. Kemudian N2 N1 theta T1 itu adalah J1 1, ya. Ini, ya, J1 1. Ini masuk ke sini. Sehingga T2 di sini, kan,
T2 di sini maksudnya itu adalah JE, sistem JE. JE S kuadrat theta 2S sama dengan J2 S kuadrat theta 2S. N2 per N1 J1 S kuadrat. Nah, theta 1 akibat ya hubungannya dengan theta 2, theta 1 dan theta 2. Kalau kita cek di sini, maka theta 1 sama dengan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, N2 ke sana, N1 sini. N2 N1 N2 N1 kali theta 2. Maka di sini theta 1 sama dengan N2 per N1 theta 2. N2 per N1 N2 N per 1. Jadi ini kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan JE sama dengan J2 ditambah N2 kuadrat per N1 kuadrat J1. Lalu sistem D-nya ya. Dengan cara yang sama seperti ini, kita bisa dapatkan bahwa DE, jadi damper ekuivalen dari sistem seperti ini, itu ekuivalen dengan satu buah damper DE yang nilainya adalah D2 ditambah N kuadrat per N1 kuadrat D1. Oke, sekarang sistemnya jadi lebih sederhana. CE nya adalah ini, DE itu adalah ini. Nah, sekarang tinjau ini. Ini kan seperti sistem tadi yang sudah kita bahas ya. Ini ya. Seperti sistem ini. Kita dapatkan fungsi transfernya seperti ini. Ini juga sama. Jadi sistemnya sederhana seperti ini. Kita dapatkan fungsi transfernya ini. Nah ini T2 ya, T2. Nah kalau dalam T1 ya, kita ingat hubungannya T2 per T1 sama dengan N2 per N1. Hingga T1, T2 bisa kita ganti dengan T1 dengan cara ini dikali N2 N1 ya. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh ya dari sistem mekanik yang pada umumnya secara umum sistem mekanik itu bisa kita modelkan. Kalau misalnya sistemnya berupa elastis ya, kita bisa modelkan dengan hukum Hooke ya. Kalau sistemnya ada redaman ya, misalnya karena viskositas udara, viskositas cairan, atau gaya gesek lantai misalnya benda ada di lantai gitu ya. Ini kan ada kita tarik dengan gaya, maka muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek antara benda dan lantai ini juga boleh kita modelkan menggunakan sistem damping ya. Jadi modelnya sama, yaitu suatu konstanta ya, dikali kecepatan. Oke, ini adalah
sistem mekanik ya, sudah kita bahas. Nah, mungkin nanti kita akan membahas sistem elektromekanik ya. Oke. Jadi minggu depan mungkin insya Allah kita bahas sistem elektromekanik. Jadi minggu lalu sudah kita bahas sistem elektrik. Minggu ini kita bahas sistem mekanik ya. Nanti minggu depan kita bahas gabungan keduanya ya. Gabungan keduanya. Gabungan sistem mekanik dan sistem elektronik. Jadilah sistem elektromekanik ya. Nah, seperti apa? Kita akan bahas di minggu depan insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.